pertama kali aku cerita ke mereka itu mereka kaget ya, kaget nggak percaya. Iya. Jadi dipikir aku lagi ngibul gitu kan. Tapi yang nggak ikut kursus pun tetap bisa lulus dengan nilai baik. Jadi memang bukan jaminan kok. Yang paling penting itu refreshing ya kalau buat aku ya. Jadi jangan belajar seharian terus. Hai semuanya, kembali lagi dan selamat datang di Medika, Media Informasi dan Edukasi. Di dalam Medika ini, kita akan membahas hal-hal seputar kedokteran dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Monik dan aku akan menjadi host acara hari ini. Nah, untuk topik kali ini kita bakal membahas tentang UKM PPD nih. Tentu pasti dengan narasumber yang luar biasa banget dong pastinya. Oke, sekarang aku mempersilahkan untuk narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Halo Monik dan teman-teman semua yang sudah nonton ya. Jadi perkenalkan aku Ricardo Gunadi, aku lulusan dari angkatan 2014 dan sekarang sedang persiapan untuk menjalani program internship. Nah, sebelumnya saya mewakili teman-teman yang lain mau mengucapkan selamat atas kelulusan angkatan 2014 dengan persentase kelulusan 100% ya, Kak. Terima kasih. Nah, oke. Oh ya, sedikit info ya, kabar baiknya lagi ada 4 mahasiswa FKUKMS yang masuk dalam 10 besar lulusan terbaik se-Indonesia. Yang pertama dari peringkat ke-9 ada Dr. Regita Marentek dan Dr. Henry Asaleo dengan perolehan skor CBT 92. Kemudian di peringkat keempat ada Dr. Rio Tritanto dengan perolehan skor CBT 93,5. Dan yang di peringkat pertama yaitu narasumber kita hari ini, Dr. Ricardo Gunadi dengan perolehan skor CBT 96. Sekali lagi selamat ya Kak buat pencapaiannya. Yeay. Iya, thank you. Oke. Kira-kira kemarin gimana sih Kak rasanya bisa meraih nilai UKM PPD tertinggi loh se-Indonesia? Rasanya aku senang banget ya. Senang dan bersyukur banget pada Tuhan karena berkat Tuhan yang luar biasa ini bisa membuat aku, terus angkatanku juga bisa menorehkan prestasi yang luar biasa ini buat UM. Nah iya sih, aku juga turut bangga juga sih. Wow, luar biasa deh pokoknya. Terus kemarin waktu ada beritanya diumumin gitu, itu kira-kira kemarin itu tanggapan keluarga, saudara, teman, dan lain-lain itu gimana ya Kak? Mungkin bisa diceritain dikit gitu ceritanya. Untuk tanggapan keluarga, pertama kali aku cerita ke mereka itu mereka kaget ya, kaget nggak percaya. Iya. Jadi dipikir aku lagi ngibul gitu kan. Terus setelah percaya, baru mereka bilang kalau senang, terus mereka juga bangga sama prestasiku. Karena aku pun bisa dapat prestasi ini juga nggak lepas dari dukungan dan doa dari keluarga juga. Ya, kalau misalnya teman-teman gitu gimana Kak? Kalau teman-teman ya senang juga sih, karena kan juga selain aku yang berprestasi, juga angkatanku juga semua berprestasi kan. 100% kelulusan itu juga prestasi luar biasa. Jadi kita bangga dengan angkatan kita. Wah iya sih, emang sangat membanggakan dan bahagia banget ya Kak ya pasti. Iya. Oke. Semoga nanti teman-teman yang nonton juga bisa lulus UKM PPD dengan nilai yang bagus juga ya. Ya, amin. Amin. Nah, oke. Setelah kita menyinggung sedikit nih tentang apa yang dialamin kakak kemarin, yuk sekarang kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa sih Kak itu UKM PPD? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, UKM PPD itu singkatannya adalah Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Jadi itu adalah ujian yang diwajibkan buat kita, mahasiswa kedokteran, supaya bisa dapat gelar sebagai seorang dokter. Lalu ujiannya ini dilaksanakan itu secara serentak ya. Jadi secara nasional dilaksanakan bersama-sama. Jadi anggapannya kayak dulu kalau kita waktu SMA, kita dulu jalanin ujian akhir nasional buat lulus SMA. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tujuannya kenapa kok dilaksanakan serentak? Biar seluruh calon dokter di
seluruh Indonesia mulai dari ujung barat terus ke ujung timur itu punya standar kompetensi yang sama. Terus UKM PPD ini juga dibagi jadi 2 ujian ya. Ujian yang pertama itu ujian tulis atau CBT, yang kedua itu ujian praktek atau OSCE. Kalau untuk yang ujian CBT itu ujian tulis menggunakan komputer ya. Jadi yang diuji itu adalah semua teori yang sudah kita pelajari mulai dari preklinik sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Terus juga di klinik selama 2 tahun itu yang kita pelajari selama 5,5 tahun itu akan diujikan di CBT ini. Dan yang ditanyakan pun itu beragam, mulai dari etiologinya, diagnosisnya, dan bisa juga dari terapinya. Jadi tergantung kasus tersebut masuk dalam kompetensi berapa di SKDI. Terus sedikit mungkin tentang OSCE. Kalau OSCE itu ujian praktek ya. Jadi ujian yang menguji skills kita yang sudah kita dapat selama skills lab di preklinik, dan juga skills yang nanti kita dapat pada saat koas itu diujikan. Nah kebetulan karena aku angkatan corona, jadi kemarin ujiannya itu aku hanya ada yang CBT, OSCE-nya ditiadakan gitu. Oh, berarti belum OSCE-nya ya, Kak? Iya, OSCE-nya dari kampus nilai. Kira-kira untuk mempersiapkan UKM PPD kemarin ini, Kakak berapa lama ya, Kak? Untuk persiapan setelah selesai koas ya, jadi setelah selesai koas itu aku baru mulai belajar intensif itu bulan Maret, karena seharusnya angkatanku itu dijadwalkannya untuk ujian itu bulan Mei, tapi karena kondisi pandemi ujian yang bulan Mei diundur jadi ujian Agustus. Nah jadi aku sempat break itu nggak belajar sama sekali. Terus setelah itu aku lanjut belajar lagi mulai Juni sampai Agustus. Jadi mungkin kalau di total itu kurang lebih sekitar 4 bulan persiapannya, lumayan lama juga. Jadi makanya angkatanku itu karena waktu persiapannya lebih lama mungkin dibanding angkatan yang sebelumnya, jadi kita lebih bisa mempersiapkan diri lebih matang untuk ujiannya. Terus selama persiapan itu aku belajarnya mulai dari review materi ya. Mulai dari review materi semua yang sudah kita pelajari secara superficial aja. Sisanya aku perbanyak latihan soal, mulai dari berbagai macam tempat bimbel atau kursus gitu. Oh gitu, berarti kalau misalnya ikut kursus buat UKM PPD itu penting nggak sih, Kak? Apalagi kan pas pandemi gini ya, kira-kira efektif nggak ya, Kak? Oke, kalau untuk kursus itu menurutku optional ya, jadi tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kalau untuk belajar materi, itu sebenarnya kita bisa belajar sendiri tanpa bantuan bimbel atau kursus. Dan untuk latihan soal pun, kita sebenarnya bisa cari sendiri juga. Atau mungkin minta dari teman-teman kita lain yang ikut kursus. Tapi menurutku yang penting dari kita ikut kursus itu adalah mendapatkan info bagaimana cara menghafal yang mudah. Jadi mungkin kita kenal itu jembatan keledainya apa gitu ya. Dan dalam satu penyakit itu mana yang penting untuk dipelajari, mana yang nggak penting untuk dipelajari, biar kita bisa lebih terfokus untuk belajarnya. Tapi pertimbangannya itu kalau ikut kursus, menurutku agak kurang efisien dan juga buang uang. Jadi kenapa kok kurang efisien? Karena saat kita sedang belajar gitu ya, saat kita sedang belajar suatu materi, dan misalnya kalian sudah paham, tapi mungkin ada teman les kalian yang belum paham, otomatis kan kita harus nunggu sampai mereka paham, dan mungkin waktunya agak sedikit terbuang ya. Padahal mungkin waktu yang terbuang itu bisa kita gunakan atau bisa kita alokasikan itu untuk mempelajari materi yang kita sendiri belum paham gitu. Jadi itu kurang efisiennya. Terus kalau buang uangnya mungkin ya memang bimbel ini kan biayanya mahal banget ya. Jadi biayanya mahal banget. Jadi mungkin sebenarnya uangnya bisa ditabung atau sebagainya, tapi ya karena bimbel ini harus keluar uang sebanyak itu. Jadi ya dari beberapa pertimbangan tadi, teman-teman sendiri yang bisa tentuin penting atau enggak ikut kursus. Karena tiap individu itu kebutuhannya beda. Kalau untuk efektif atau enggak selama pandemi, kalau menurutku pribadi pasti lebih efektif tatap muka langsung ya daripada online ya. Jadi teman-teman kan pasti ngerasa kan gimana bedanya kalau kuliah langsung sama kuliah online. Yang online kan pasti lebih banyak tantangannya. Tapi kalau motivasi belajarnya udah tinggi, biasanya sih tetap bisa fokus kok belajarnya. Oke. Terus buat teman-teman Kak kemarin kira-kira banyak nggak ya yang ikut kursus gitu?
Kalau untuk angkatanku sebagian besar ikut kursus ya. Tapi yang nggak ikut kursus pun tetap bisa lulus dengan nilai baik. Jadi memang bukan jaminan kok. Oh, benar. Oke, kalau begitu. Kira-kira pelajaran selama preklinik dan klinik ini berguna nggak sih Kak buat UKM PPD? Kalau untuk materi preklinik ya, mulai dari materi preklinik itu kita seharusnya bisa jadikan sebagai pegangan dasar teori kita ya saat memasuki klinik. Karena saat klinik itu kita lebih belajarnya ke praktikal. Jadi bagaimana cara kita mengenali dan juga diagnosis dari suatu penyakit. Kalau misalnya kita nggak punya pegangan teori selama preklinik, pas klinik itu kita nggak tahu harus anamnesis apa, melakukan pemeriksaan fisik apa. Dan saat kita di klinik pun kita, teman-teman mungkin udah dengar juga di klinik itu kita sibuk banget ya. Terutama untuk yang stase mayor itu kita sibuk banget. Jadi kalau mau ngulang belajar lagi dari awal menurutku itu buang-buang waktu. Dan untuk materi yang diujikan di CBT itu juga tidak hanya materi klinik saja. Jadi bukan kasus-kasus yang sering kita temui di klinik, tapi selain itu juga materi yang dari preklinik juga. Jadi mungkin penyakit-penyakit yang kita nggak pernah dapat selama klinik, itu bisa aja keluar pas CBT. Jadi karena itu penting banget buat teman-teman memperkuat dasar teori mulai dari materi preklinik sampai klinik. Gitu. Berarti harus dipersiapkan gitu ya Kak dari preklinik. Iya. Nah, kemarin kan Kakak kan sudah menerima menjadi nilai tertinggi ya se-Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu buat menghadapi UKM PPD buat kita-kita di sini gitu? Oke, kalau untuk tips and trick ya, jadi kalau aku yang pertama itu kenali cara belajar kita sendiri ya, karena cara belajar kita sendiri masing-masing itu berbeda. Jadi mungkin ada orang yang tipe belajarnya itu ada yang audio, atau mungkin ada yang visual, atau mungkin ada yang gabungan kayak aku, audio visual, atau mungkin ada yang kinestetik juga, jadi harus gerak-gerak sambil belajar gitu. Terus selain cara belajar juga mungkin waktu belajar yang optimal ya, jadi teman-teman itu ngerasa waktu belajarnya itu apakah pagi, siang, sore, atau malam, atau mungkin subuh, kan ada tuh yang suka belajar subuh. Kita harus kenali. Selain itu kalau bisa, sebisa mungkin cari tempat belajar yang kondusif ya, yang tenang, yang nggak banyak gangguan gitu. Terus kalau sudah kenali cara belajar masing-masing, aku kemarin sempat pasang target belajar ya. Jadi pasang target belajar, misal dalam satu hari itu aku harus latihan soal maksimal 150. Jadi harus latihan soal berapa sesuai batas kemampuan kalian masing-masing. Dan kalau misalnya sudah jenuh jangan dipaksa, karena kalau sudah jenuh itu dipaksa belajar pun nggak akan masuk juga. Dan selain dipaksa jangan juga ikutin orang lain ya, karena orang lain kan batas kemampuannya beda dengan kita. Mungkin ada temanku itu yang belajar bisa sehari 300 sampai 400 soal. Kalau aku itu nggak bisa, karena aku tipe belajarnya itu bukan yang bisa belajar langsung banyak dalam sehari. Jadi aku belajar sedikit-sedikit dalam sehari, tapi aku pahami betul-betul, nggak cuma dihafal gitu. Terus kalau misalnya belajarnya fokus, walaupun sedikit-sedikit itu nanti hasilnya juga pasti bakal tetap optimal kok. Jadi nggak usah takut gitu. Terus kalau selain belajar mungkin yang paling penting itu refreshing ya kalau buat aku ya. Jadi jangan belajar seharian terus, jangan belajar seharian, perlu refreshing juga. Lakuin aja hobi kalian, itu mau nonton film atau olahraga, atau mungkin ada teman-teman yang suka masak, itu lakuin aja. Kenapa? Karena menurutku persiapan belajar UKM PPD itu waktunya lama ya. Waktunya kan lama banget, berbulan-bulan. Kalau misalnya kalian forsir terus belajar seharian selama beberapa bulan itu pasti juga akan jenuh dan nanti belajarnya juga nggak optimal gitu. Jadi santai aja belajarnya. Yang penting konsisten tetap belajar. Oke, berarti harus tetap konsisten belajar, tapi juga harus refreshing gitu ya Kak? Iya. Kalau kemarin Kak Riko ini apa refreshingnya? Aku kemarin ya setelah belajar ya. Jadi kok refreshingnya tuh aku lakuinnya setelah belajar. Jadi kalau di tengah-tengah belajar ya nanti malah nggak lanjut belajar. Aku refreshing kemarin ya nonton film, atau mungkin olahraga, atau mungkin ya lakuin hal-hal yang aku senang gitu sih. Biar nggak jenuh juga kan kita belajar.
Oke, siap, mantep deh kalau gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kira-kira dengan segala persiapan yang sudah Kak Riko lakukan ini, Kak Riko mengira nggak sih bakal mendapatkan nilai CBT terbaik gitu? Kalau aku sih pasti nggak nyangka ya, karena dari awal aku mulai belajar pun targetku itu cuma bisa lulus dari UKM PPD, targetnya cuma lulus. Jadi aku nggak pernah kepikiran tuh harus dapat berapa. Setelah ujian pun aku nggak menghitung tadi, jawabanku salah berapa ya dan sebagainya gitu, nggak. Tapi ya memang karena berkat Tuhan ya, karena berkat Tuhan yang luar biasa, jadi aku bisa dapat istilahnya bonus lah ya, dapat bonus lulus dengan nilai terbaik. Karena itu buat teman-teman juga selama persiapan UKM PPD, jangan lupa untuk berdoa ya, minta bimbingan dari Tuhan agar kita semua bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin. Berarti pokoknya jangan lupa doa ya teman-teman. Iya, paling penting itu. Iya. Oke. Nah, kan ini kan berarti kan Kak Riko sudah ya UKM PPD-nya. Nah, kan akan lanjut internship atau apa gitu. Nah, kira-kira rencananya Kak Riko ke depannya ini gimana sih? Mungkin internship habis gitu S2 atau gimana gitu? Untuk rencana ke depan, jadi sekarang ini aku sedang persiapan untuk ngurus berkas-berkas yang nanti dibutuhin buat mengikuti internship ya. Rencananya nanti aku mulai internship itu bulan Februari, dan aku nanti internshipnya rencananya kalau dapat itu balik ke tempat asalku di Banjarmasin. Dan nanti setelah selesai internship pun aku rencananya memang prakteknya di sana. Kalau untuk pendidikan setelah itu, aku kepikirannya untuk sementara ini aku kepikirannya ngambil spesialis ya. Tapi masih belum tahu pasti mau ambil spesialis apa, karena ada beberapa bidang juga yang aku suka. Jadi ya dijalanin aja prosesnya, nanti semoga bisa dapat yang terbaik lah. Ya, amin. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa ya pesan dan kesannya Kak Riko selama menempuh pendidikan di FKUKMS nih, bisa bahkan sekarang bisa sampai lulus dari dokter gitu, kira-kira apa? Kalau untuk kesan dulu ya, kesanku selama di WM, aku sangat bersyukur ya karena bisa dapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di tempat di mana seluruh sivitasnya tuh menurutku sangat suportif banget. Jadi mulai dari seluruh dekanat, kemudian jajaran dosen yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau ini untuk mengajarkan kita. Jadi mengajarkan kita tidak hanya dari hard skill-nya atau teori, tapi juga soft skill-nya. Dan mungkin pengalaman-pengalaman dari beliau yang kelak dapat membantu kita untuk menjadi dokter yang baik dan berkompeten. Kemudian selain itu juga tidak lupa staf dari jajaran-jajaran staf dari kampus FK ya, yang telah membantu administrasi kita mulai dari preklinik sampai sekarang sudah lulus jadi dokter. Jadi aku sekalian ingin mengucapkan terima kasih nih buat beliau-beliau yang luar biasa ini karena telah membentuk kita untuk menjadi seorang dokter. Mungkin kesannya itu. Kalau untuk pesanku untuk WM ya, jadi semoga Fakultas Kedokteran di WM ini bisa semakin berkembang maju, bisa meningkatkan sarana belajar sehingga yang sudah baik ini menjadi jauh lebih baik lagi dan kelak bisa terus-menerus menghasilkan dokter yang berkualitas. Supaya WM ini kan hitungannya masih kampus baru ya. WM yang masih baru ini bisa semakin disegani lah di tingkat nasional gitu. Terus mungkin aku ada sedikit pesan aja buat angkatanku yang baru lulus ya. Good luck buat teman-temanku. Buat internshipnya di tengah pandemi ini, dan untuk karir kedepannya semoga lancar, bisa memberikan yang terbaik untuk kesehatan di Indonesia gitu. Wow, luar biasa banget pesannya. Oke, terima kasih Kak. Nah, luar biasa banget ya buat Medika kali ini bisa menghadirkan Kak Riko di sini, dan makasih banyak buat Kak Riko mau memberikan ilmunya kepada kita dan memberikan waktu dan tempatnya buat kita juga. Thank you juga Monik. Oke, makasih Kak. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton video ini. Maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan dariku.
Dan sebelum menutup Medika kali ini, aku ada sedikit pantun nih. Medika asik sekali, Dr. Ricardo narasumbernya. Sekian Medika kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.